Perkenalkan, namaku Aulia Ulfah dengan NIM 22080162115. Aku berasal dari kelas D, dan hari ini aku mau jelasin tentang pendidikan Pancasila. Nah, jadi sebelumnya aku mau jelasin sedikit tentang apa sih Pancasila itu. Jadi Pancasila itu terdiri dari panca dan sila. Panca ini artinya 5, kalau sila itu artinya dasar. Jadi kalau Pancasila digabungin artinya jadi 5 dasar Pancasila Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang aku mau kasih tahu ke kalian kenapa sih kita tuh harus belajar Pancasila, harus belajar pendidikan Pancasila. Bahkan kita tuh belajar pendidikan Pancasila dari dulu gak sih? Kayak dari SD, SMP, SMA, bahkan sekarang aku yang udah kuliah pun masih mempelajari pendidikan Pancasila. Kalian tahu gak sih kenapa kira-kira Pancasila itu sangat penting? Nah, jadi alasan kita itu masih mempelajari pendidikan Pancasila sampai sekarang karena pendidikan Pancasila itu mempunyai banyak betul manfaat, terus dia juga punya banyak banget tujuan yang berguna untuk kehidupan kita. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian nih dari tujuannya deh. Tujuan kita belajar Pancasila itu supaya kita itu bisa mendalami, memahami isi Pancasila ini gitu loh, supaya kita bisa menjalankannya di kehidupan kita sekarang. Dan kita itu juga harus mendalami makna Pancasila ini karena ini nih bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Jadi kita tuh sebagai warga negara bangsa Indonesia, kita itu harus mendalami makna-makna Pancasila, begitu guys. Dan manfaat dari mempelajari pendidikan Pancasila itu, aku ngambil satu deh. Contohnya tuh kayak kita nih sebagai generasi muda, kita itu bisa mengembangkan pemikiran kita, mengembangkan karakter kita, mengembangkan diri kita agar kita itu bisa jadi karakter manusia Pancasila. Karena kita kan masih muda ya, jadi kita itu masih punya semangat buat memahami dan mengembangkan diri menjadi manusia Pancasila gitu. Dan ingat, kita itu mengembangkannya bukan di satu sisi saja. Kita itu harus mengembangkan diri kita itu dari sisi sikap, tindakan, perilaku, semuanya pokoknya sebisa mungkin. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat aku tentang kenapa sih kita tuh harus banget nih mempelajari pendidikan Pancasila, bahkan dari SD ya. Dan sekarang aku yang kuliah pun masih mempelajari Pancasila. Dan itu tadi penjelasan aku tentang kenapa kita harus belajar Pancasila. Oh iya, dan kalian ingat gak sih dulu pas zaman sekolah kita itu kalau upacara tuh pasti ada sesi pembina upacara membacakan teks Pancasila. Terus tuh pembina upacaranya bacain, terus kita semua tuh ngikut. Iya kan ya gitu kan. Nah, kalian tuh paham gak? Sebenarnya tahu gak sih dari Pancasila yang dibacain sama pembina upacara yang kita ikutin tuh tiap upacara, bahkan sekarang Pancasila tuh udah di luar kepala kan. Kayak pasti bisa langsung spontan ngomong gitu loh. Terus itu, tapi kalian paham gak sih makna dari Pancasila 1, Pancasila 2, Pancasila 3, 4, 5? Mari kita bahas. Jadi ini dari yang aku tangkap tentang Pancasila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, itu tuh maknanya tuh tentang toleransi. Ini secara garis besar tuh dia tuh tentang toleransi. Maksudnya itu juga kayak kita tuh sebagai warga negara Indonesia yang menganut ketuhanan yang Maha Esa ini kayak bebas mau memilih agama apa, kepercayaan apa. Pokoknya kita tuh perorangan tuh punya hak buat milih agama apa yang kita mau dan kepercayaan apa yang kita mau tuntun gitu. Kita lanjut ke sila kedua. Jadi
Kalau Pancasila kedua itu kita aku maknai itu kayak secara garis besar itu sebagai kemanusiaan. Maksudnya tuh gimana sih kemanusiaan? Kayak kita itu sebagai warga negara Indonesia itu sangat adil, makmur, berdaulat. Kita lanjut ke sila ketiga. Jadi ke sila ketiga ini bunyinya Persatuan Indonesia, dan pastinya secara garis besar maknanya itu tentang persatuan Indonesia. Jadi itu kayak persatuan bangsa Indonesia. Pokoknya kita nih walaupun banyak perbedaan adat, suku, ras, agama, kita itu tetap satu. Kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Nah, begitu maksudnya dari sila ketiga ini. Sila keempat. Kalau sila keempat ini isinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang aku inget ya, ini nih di simbol dia itu pakai logo banteng gak sih? Dan ternyata simbol banteng ini ada maknanya. Maknanya itu tenaga rakyat. Maksudnya itu kayak kita nih orang Indonesia, bangsa Indonesia harus saling bahu-membahu supaya kita itu jadi satu. Pokoknya kita tuh kayak kalau misalnya menyelesaikan persoalan, kita itu harus menyelesaikannya dengan cara berdiskusi. Dijelasin lagi kayak maksudnya dari bahu-membahu itu gimana sih? Maksudnya itu kayak kita tuh harus saling tolong-menolong, harus saling merangkul. Kayak ibaratnya kita ini kan satu ya. Kayak Pancasila yang ketiga tadi, kita tuh satu, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita tuh harus saling tolong-menolong. Bahu-membahu itu maksudnya tuh kayak tolong-menolong gitu. Dan Pancasila yang terakhir bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi maknanya tuh ya pasti tentang keadilan rakyat Indonesia gitu. Di keadilan sosial untuk rakyat Indonesia itu kayak kita sebagai warga negara Indonesia itu harus mendapatkan keadilan di bidang apapun. Di bidang olahraga misalnya, di bidang pendidikan, bidang kesehatan. Pokoknya kita tuh harus dapat keadilan. Keadilan itu kita harus dapatkan entah dari materi atau spiritual. Ya harusnya begitu ya, cuman kita pasti banyak yang. Nah, jadi tadi 5 Pancasila beserta maknanya secara singkat ini yang udah aku pahami. Satu lagi guys, jadi ini tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini kan ada 2, ada hak, ada kewajiban. Jadi pertama aku mau bahas hak dulu. Hak ini sesuatu yang harus kita dapatkan. Contohnya tuh yang paling mudah ya, hak untuk hidup. Itu termasuk hak guys. Karena kita itu sebagai manusia tuh punya hak buat hidup. Terus itu kayak kita tuh punya hak buat makan, buat minum, buat jalan-jalan, bahkan buat memiliki pasangan hidup pun itu termasuk hak loh guys. Kalau kewajiban ini sesuatu yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Dan kalau tadi kan hak kita sebagai manusia dan sebagai warga negara Indonesia. Jadi ini kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Contohnya kayak kita harus membela negara kita, negara Indonesia. Dan juga kita harus kalau di Indonesia itu membayar pajak. Itu juga termasuk kewajiban kita. Gitu teman-teman. Kalian tahu hak dan kewajiban itu ada di pasal loh. Tepatnya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokoknya ini ada di pasal 27 sampai pasal 34. Dan aku bakal bacain satu pasal, tepatnya di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 30 yang berisi tiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang pendidikan Pancasila. Mungkin kalau saya ditanya, apakah saya bakal
apakah saya akan melakukan bakal melakukan rencana aksi sebagai mahasiswa. Saya sempat mengikuti demokrasi yang bertemakan kenaikan harga BBM kemarin, dan saya juga ikut berbicara di sosial media. Maksudnya tuh kayak ikut sedikit menyuarakan menyindir melalui snapgram tentang harga BBM kemarin. Saya juga akan menjaga dan meningkatkan sopan santun saya kepada orang yang lebih tua dan lebih menghargai mereka yang lebih muda. Sekian dari saya, Aulia Ulfah.